Hello Bray Bro CS ku, kembali lagi bersama saya Jun di channel Pura-Pura Nonton. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film dari Iran berjudul Children of Heaven. Film ini yang saat ini diadaptasi oleh Hanung Bramantyo dengan judul yang sama, dan tertanggal video ini film tersebut tayang di bioskop teman-teman. Tapi yang akan saya bahas kali ini bukan film tersebut, melainkan film originalnya yang langsung didatangkan dari Iran yang rilis tahun 1997. Lantas bagaimana keseruan? Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, inilah dia film. Tapi sebelum itu, jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like dan subscribe dulu agar tidak ketinggalan film menarik lainnya. Kisah ini bermula dari seorang anak kecil bernama Ali yang hidup dalam keluarga sederhana. Hari itu Ali sedang berada di tukang sol sepatu untuk menunggu sepatu adiknya yang sedang diperbaiki. Setelah mengambil sepatu itu, Ali membeli roti, lalu pergi ke tukang sayur untuk membeli sedikit kentang. Tanpa sadar, ia meletakkan sepatu milik Zahra adiknya yang terbungkus plastik tepat di atas tumpukan barang bekas. Saat Ali memilih kentang, si tukang sayur sudah menebak bahwa Ali akan berutang lagi. Ia menyuruh Ali mengambil kentang yang kecil-kecil saja, bahkan memarahinya agar ibunya segera membayar utang mereka. Di saat yang sama, datang seorang tukang sampah yang biasa mengambil barang bekas di tempat itu. Tanpa mengetahui apapun, ia ikut mengambil plastik berisi sepatu Zahra yang berada di atas tumpukan rongsokan. Ketika hendak pulang, Ali baru menyadari bahwa sepatu adiknya sudah hilang. Ia panik dan langsung mencari-cari di sela-sela dagangan tukang sayur itu. Sesampainya di rumah, ia mendapati ibunya sedang berdebat dengan pemilik rumah yang menagih uang sewa. Setelah itu, ibunya meminta Ali menyuruh Zahra mengupas kentang setelah menidurkan adik mereka yang masih balita. Zahra yang sejak tadi menunggu sepatu itu tampak senang melihat Ali datang. Namun saat ia menanyakan sepatunya, Ali justru mengalihkan pembicaraan dengan menyampaikan perintah ibu mereka. Rasa ada yang tidak beres, Zahra berniat mengecek sendiri sepatunya, tapi Ali segera mencegahnya. Disitulah Ali akhirnya jujur bahwa sepatu Zahra hilang di tukang sayur. Keduanya menangis. Lalu Ali berjanji akan mencarinya lagi, asalkan Zahra tidak memberitahu ibu mereka. Ali kemudian berlari keluar rumah. Ia mengabaikan perintah ibunya untuk melipat karpet, juga menolak ajakan temannya untuk latihan bola. Di pikirannya hanya ada satu hal, menemukan kembali sepatu Zahra. Sesampainya di tukang sayur untuk kedua kalinya, Ali diam-diam kembali menyusuri sela-sela dagangan. Saat hendak pulang, Ali bertemu Paman Sayed yang menitipkan gula untuk kebutuhan masjid kepada ayahnya. Karena kebetulan ayah Ali adalah salah satu pengurus masjid. Pada malam harinya, ayah Ali terlihat sedang memecah gula titipan tersebut. Ia menegur istrinya lantaran sempat berdebat dengan pemilik rumah tadi pagi, sekaligus karena tetap memaksakan diri mencuci karpet sendirian. Ali juga ikut dimarahi karena tidak dianggap pembantu ibunya. Dari sini terlihat bahwa ibu Ali memang sedang sakit, sementara beban keluarga mereka semakin berat. Setelah mengangkat jemuran, Zahra kembali melihat bahwa sepatunya belum juga ada. Nah, takut ketahuan orang tua mereka, Zahra menanyakan sepatu itu kepada Ali lewat tulisan di buku. Ia juga bertanya bagaimana caranya pergi ke sekolah tanpa sepatu. Karena tak ada pilihan lain, Ali menawarkan sepatunya untuk dipakai Zahra lebih dulu. Setelah Zahra pulang sekolah, sepatu itu akan dikembalikan kepada Ali agar ia juga bisa berangkat sekolah. Pada keesokan harinya, Zahra pergi ke sekolah memakai sepatu Ali yang kotor dan kebesaran itu. Saat pelajaran olahraga, ia tampak malu dan ragu untuk bergerak. Untungnya, ada murid lain yang terjatuh karena sepatunya juga tidak cocok untuk olahraga. Melihat kejadian itu, ibu guru menghentikan praktik dan Zahra bisa sedikit lega.
Begitu bel pulang berbunyi, Zahra langsung berlari mencari Ali untuk memberikan sepatu itu. Ali juga harus segera masuk sekolah dengan sepatu yang sama. Namun saat Zahra datang, Ali justru memarahinya karena dianggap terlambat. Padahal Zahra sudah berlari sekuat tenaga. Ali lalu bergegas menuju sekolah. Ia sadar dirinya sudah terlambat, tetapi untungnya masih diizinkan masuk meski sempat ketahuan oleh guru kedisiplinan. Sepulang sekolah, Ali menghampiri Zahra yang sedang mencuci piring. Ia memastikan Zahra tidak melapor kepada ibu mereka tentang sepatunya yang hilang. Zahra memang masih menepati janji, tapi ia mengungkapkan rasa malunya karena harus memakai sepatu Ali yang kotor dan kebesaran itu. Mendengar itu, Ali mengajaknya mencuci sepatu tersebut bersama-sama. Tak lama kemudian, teman Ali kembali mengajaknya latihan bola. Namun Ali menolak lantaran ibunya sedang sakit. Pada malam harinya, saat semua orang tertidur, Zahra terbangun karena hujan yang deras. Ia lalu membangunkan Ali untuk mengambil sepatu yang masih berada di luar. Sayangnya, sepatu itu sudah terlanjur basah. Akibatnya, Zahra harus memakai sepatu basah itu ke sekolah. Di hari itu, Zahra sedang ujian sehingga waktu pulang terasa lebih lama dari biasanya. Karena tahu Ali sedang menunggu, ia mengisi lembar soal dengan terburu-buru agar bisa pulang lebih cepat. Saat berlari melewati aliran sungai, sepatu Ali yang kebesaran itu tiba-tiba terlepas dan hanyut. Zahra kemudian panik karena sepatu itu terbawa arus hingga tersangkut di gorong-gorong yang sulit ia jangkau. Ia menangis sampai akhirnya bapak-bapak membantunya mengambil sepatu tersebut. Ketika bertemu Ali, Zahra masih berlinang air mata. Namun Ali yang sudah panik karena terlambat justru memarahinya karena datang terlambat dan membawa sepatu itu dalam keadaan basah. Zahra mencoba menjelaskan semua yang terjadi, tetapi Ali sulit menahan emosinya. Merasa terus disalahkan, Zahra kemudian mengancam akan memberitahu ayah mereka tentang sepatunya yang hilang. Namun Ali mengatakan bahwa itu tidak akan menyelesaikan apapun karena ayah mereka tidak punya uang untuk membeli sepatu baru. Ali hanya berharap Zahra bisa memahami keadaan itu. Ali kemudian berlari ke sekolah dalam keadaan sangat terlambat. Ia harus diinterogasi oleh guru kedisiplinan, tetapi akhirnya masih diberi izin untuk masuk kelas. Di kelas itu, teman-temannya kembali mengajak Ali mengikuti pertandingan bola lantaran mereka sudah masuk babak final. Namun Ali tetap menolak dengan alasan ibunya yang sedang sakit. Jawaban salah satu temannya yang bernama Jumhadi itu membuat suasana kelas menjadi riuh sampai guru mereka harus menenangkannya karena sedang memeriksa hasil ujian. Setelah itu guru mengingatkan seluruh siswa agar belajar lebih serius karena dari semua murid di kelas hanya ada 3 orang yang mendapat nilai terbaik dan Ali adalah salah satunya. Sebagai bentuk apresiasi, Ali kemudian diberi hadiah berupa pulpen warna emas. Saat pulang sekolah, Zahra masih tampak cemberut dan marah kepada kakaknya itu. Untuk menenangkannya, Ali memberikan pulpen hadiah tadi kepada Zahra, adik yang sangat ia cintai. Pada upacara sekolah berikutnya, Zahra masih termenung memikirkan nasibnya. Ia harus memakai sepatu kakaknya yang kebesaran sambil diam-diam memperhatikan satu persatu sepatu temannya. Tanpa disangka, Zahra melihat sepatu miliknya yang telah lama hilang sedang dipakai oleh siswa lain. Untuk memastikan ia mendekati anak itu, dan sepulang sekolah, Zahra diam-diam mengikutinya sampai ke depan rumah. Karena Zahra tidak langsung pulang, Ali justru kembali terlambat datang ke sekolah. Kali ini guru kedisiplinan benar-benar tidak mengizinkannya masuk. Untungnya, Ali bertemu wali kelasnya yang kebetulan melihat kejadian tersebut. Sepulang sekolah, Ali dan Zahra mendatangi rumah anak yang memakai sepatu Zahra. Namun tatkala sampai di depan rumahnya, keberanian mereka tiba-tiba hilang. Mereka hanya bisa bersembunyi di balik dinding sambil mengamatinya dari jauh. Dari sana mereka mengetahui bahwa ayah anak tersebut adalah seorang tunanetra. Melihat keadaan keluarga tersebut, Ali dan Zahra bukan hanya takut mengambil kembali sepatunya, tapi juga merasa tidak tega.
Cerita kemudian bergerak ke suasana masjid yang sedang mengadakan kegiatan. Di sana Ali diminta membantu membagikan teh dan gula bersama temannya. Pada saat yang sama, ayah Ali menerima peralatan berkebun bekas dari salah seorang jemaah. Dari situlah ayah Ali mengajak Ali mencari pekerjaan sampingan esok hari dengan peralatan tersebut. Di hari berikutnya Ali dan ayahnya pergi ke kota menggunakan sepeda. Di bawah terik matahari, mereka mendatangi rumah-rumah mewah untuk menawarkan jasa merawat kebun ataupun taman demi menambah uang kebutuhan keluarga. Saat tiba di rumah pertama, ayah Ali tampak gugup dan tidak pandai menawarkan jasanya. Akhirnya mereka harus diusir sang pemilik rumah. Menyadari hal itu, Ali mencoba membantu di rumah berikutnya. Ia berbicara mewakili ayahnya, menawarkan jasa berkebun dengan polos. Walaupun belum berhasil mendapatkan pelanggan, keberanian Ali membuat ayahnya bangga. Di rumah berikutnya, sebelum sempat berbicara dengan pemilik rumah, mereka malah digonggong anjing. Ali dan ayahnya tentu panik dong, lalu lari ketakutan. Setelah beberapa kali gagal, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. Ali kemudian membuka keran air di depan sebuah rumah untuk melepas dahaga. Tanpa disangka, seorang anak kecil memanggilnya. Mereka pun berkenalan. Ali kemudian bertanya, apakah ayah atau ibunya membutuhkan tukang kebun? Anak itu menjawab bahwa ia hanya tinggal bersama kakeknya. Ia lalu mengajak Ali masuk untuk bermain. Namun sebelum sempat berlama-lama, ayah Ali lalu memanggil Ali untuk kembali mencari pelanggan lain. Ternyata pertemuan singkat itu membawa keberuntungan. Kakek dari anak yang baru dikenal Ali ternyata memberinya pekerjaan untuk merawat kebun. Sementara ayahnya bekerja, Ali bermain bersama anak itu. Pekerjaan ayah Ali dilakukan dengan baik sehingga ia mendapatkan bayaran yang cukup besar bagi mereka. Dalam perjalanan pulang, ayah Ali berbincang penuh harapan. Ia membayangkan jika bisa mendapatkan pekerjaan seperti itu setiap hari, mereka akan memiliki cukup uang untuk membeli kebutuhan keluarga. Mendengar itu, Ali meminta agar ayahnya membeli sepatu untuk Zahra terlebih dahulu, dengan alasan sepatu Zahra sudah rusak. Namun di tengah perjalanan, sepeda mereka rusak dan karena jarak rumah masih jauh, mereka terpaksa menyewa mobil pick-up untuk pulang. Sesampainya di rumah, ayah Ali kembali dihadapkan pada tagihan pemilik rumah yang menuntut uang sewa segera dibayar. Hal itu membuat Ali sedih. Scene kemudian berpindah saat pulang sekolah. Zahra tanpa sengaja menjatuhkan pulpen pemberian Ali, dan pulpen itu malah ditemukan oleh anak yang memakai sepatu Zahra. Sementara itu, di sekolah Ali ada pengumuman lomba lari maraton. Namun Ali tampak tidak terlalu tertarik. Cerita lalu memperlihatkan anak yang mengambil pulpen Zahra. Ia tampak mencoba-coba menulis dengan pulpen itu. Namun keesokan harinya, anak yang bernama Roya itu mengembalikan pulpen milik Zahra. Dan sikap itu membuat Zahra tersenyum lega. Di tempat lain, ayah Roya yang tunanetra pergi ke toko sepatu dan meminta rekomendasi sepatu yang cocok untuk putrinya. Di luar toko, ayah Zahra juga terlihat melihat-lihat sepatu di sana, tetapi ia tidak membelinya. Karena Roya sudah memiliki sepatu baru, ibunya menukar sepatu lama Roya kepada tukang rongsokan. Sepatu lama itu sebenarnya adalah sepatu Zahra dan kini ditukar hanya dengan sebuah keranjang. Saat Roya dan Zahra berangkat bersama ke sekolah, Zahra melihat bahwa Roya sudah memakai sepatu baru. Ia pun spontan bertanya kemana sepatu lama yang sebelumnya dipakai Roya. Roya menjawab bahwa sepatu itu telah ditukarkan ibunya kepada tukang rongsokan. Dengar itu, Zahra hanya bisa tertunduk dan kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, di sekolah Ali, ia melihat beberapa anak sedang mengikuti tes lomba lari. Rasa penasarannya muncul saat ia membaca pengumuman di mading. Tertulis bahwa juara pertama akan mendapatkan hadiah liburan 2 minggu dan 1 set baju olahraga. Juara kedua mendapat liburan 2 minggu dan perlengkapan sekolah. Sedangkan juara ketiga mendapatkan liburan 1 minggu saja, tetapi dengan sepasang sepatu olahraga. Dari semua hadiah itu, perhatian Ali hanya
hanya tertuju pada satu hal, yakni sepasang sepatu. Tanpa banyak pikir, Ali pergi ke ruang guru olahraga untuk mendaftar. Sayangnya, pendaftaran sudah ditutup dan guru olahraga itu bahkan sempat mengusir Ali. Namun Ali tidak menyerah, tetapi ia malah menangis sambil memohon agar tetap didaftarkan karena ia yakin bisa berlari lebih cepat dari peserta lain dan berjanji akan menjadi juara. Melihat kesungguhan Ali, sang guru akhirnya memberinya kesempatan. Ia menguji seberapa cepat Ali bisa berlari dan dari sanalah Ali berhasil membuktikan bahwa dirinya layak ikut lomba. Ali kemudian menyampaikan kabar gembira itu pada Zahra yang mengatakan bahwa dirinya lolos mengikuti lomba lari dan Ali berjanji akan menjadi juara 3 lalu memberikan hadiah sepatu untuk Zahra. Zahra sempat ragu karena sepatu itu untuk laki-laki, tetapi Ali menjawab dengan polos bahwa ia akan menukarnya dengan sepatu perempuan. Singkat cerita, hari perlombaan itu pun tiba. Ali berangkat ke tempat lomba bersama rombongan sekolahnya menggunakan mobil pick-up. Di lapangan, Ali memperhatikan anak-anak seusianya datang bersama orang tua mereka. Mereka mendapat dukungan langsung dari keluarga masing-masing. Sementara Ali hanya bersama guru dan teman-temannya. Dengan sepatu lusuhnya itu, Ali mengikuti lomba di antara ratusan peserta lain. Tengah perjalanan, tubuhnya mulai lelah, napasnya tersengal, langkahnya semakin berat. Bahkan ia sempat terjatuh karena terdorong oleh peserta lain. Ali hampir menyerah, namun bayangan Zahra kembali muncul dalam pikirannya. Ia teringat betapa adiknya sangat menginginkan sepatu baru. Ingatan itu membuat Ali kembali bersemangat. Menjelang garis akhir, persaingan semakin ketat. Ali hanya ingin finish di posisi ketiga, tetapi karena takut tersalib, ia terus menambah kecepatan dan tanpa sadar, ia justru melewati para peserta lain dan menjadi yang pertama mencapai garis finish. Ali berhasil menjadi juara 1. Semua orang melihatnya sebagai pemenang, tapi tak ada kebahagiaan di wajahnya. Ia memang menang, tetapi hatinya tetap merasa kalah karena hadiah yang ia inginkan bukanlah hadiah juara pertama, melainkan sepasang sepatu untuk adiknya tercinta. Saat pulang ke rumah dan bertemu Zahra, tidak ada banyak kata yang terucap. Zahra yang awalnya sempat tersenyum, perlahan menjadi cemberut kala melihat wajah Ali. Dari raut kakaknya, Zahra seolah tahu bahwa Ali tidak mendapatkan sepatu yang dijanjikan. Ali hanya diam. Ia melepas sepatu lusuhnya, lalu merendam kedua kakinya yang terluka ke dalam kolam berisi ikan. Tamat? Eits, tapi tunggu dulu teman-teman. Sebetulnya sebelum scene Ali bertemu Zahra di ending ini, scene terlebih dahulu menampilkan ayah Ali yang sudah membawa sepasang sepatu baru untuk Ali dan Zahra di sepedanya. Jadi walaupun endingnya Ali dan Zahra nampak kecewa, sebenarnya Ali dan Zahra akan memiliki sepatu baru dari ayah mereka. Ya, walaupun kita tak cukup lega karena tidak melihat langsung Zahra memakai sepatu baru itu, setidaknya kita tahu bahwa mereka berdua akan memiliki sepatu baru dari ayahnya. Begitulah teman-teman alur cerita dari film Children of Heaven tahun 1997. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like dan subscribe agar tak ketinggalan film menarik lainnya. Let's go!